trauma dengan wanita ya. Milih-milih wanita yang nerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Rozi trauma sama wanita katanya. Kasus Norma bikin Ruben Onsu takut akan terjadi sama Bertrand Peto dan Sarwenda. Misteri makna behind the scene video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Norma Risma. Nah, kemarin ini ternyata Norma Risma tuh udah diundang nih ke Rumpi. Atau ya apa namanya nih, Rumpi atau Pagi-Pagi Pasti Happy, lupa lah. Pokoknya yang acara-acara di Trans TV ya. Didampingin Hotman Paris, di sini menjelaskan bahwa tindakan Norma selanjutnya adalah menunggu tindakan Rozi. Nah, jadi kan kemarin Rozi itu udah nantang tuh sama pengacaranya. Menantang atau mensomasi Norma Risma. Namun ternyata somasinya adalah penyebaran kalimat dari podcast Deddy Sumargo. Cuman kalimat aja. Itu saudara NR atas dasar Undang-Undang IT ya, yang telah mencemarkan klien kami saudara R. Jadi pada saat di podcast Deddy Sumargo, Norma Risma itu bilang ada surat pernyataan. Di surat pernyataan tersebut ada kata-kata bahwa penggerbekan dan juga pengarakan. Nah, pada saat digerebek, lalu katanya ada diarak. Nah, ternyata kata pengarakan ini itu yang disomasi oleh pihak dari Rozi gitu dan pengacaranya. Alias kalian membenarkan dong bahwa adanya terjadi perselingkuhan atau perzinahan karena yang difokuskan ke Rozi sama pengacara itu kalimat dari pengarakan. Nah, tapi sekarang sudah di-handle oleh Hotman Paris, langsung turun tangan itu. Jadi jubirnya itu pengacaranya dari Norma Risma itu. Nah, di sini kan kita bakal lihat nih, Norma bakal melakukan tindakan selanjutnya apa? Tindakan Norma adalah ketika Rozi sudah benar-benar ingin melaporkan atau meningkatkan pelaporan ke kejaksaan, kalau disetujui ya oleh kepolisian Banten, baru di sana Norma bisa dan akan menuntut balik Rozi yang sudah didampingi oleh pengacara nomor 1 di Indonesia. Udah pasti nih Rozi ketar-ketir nih. Sampai saat ini belum ada nih media-media atau video-video terbaru dari Rozi. Nah, oke. Tapi Let's Go di sini ada yang menarik ya. Karena pas lagi Let's Go lihat TikTok, ternyata Let's Go nemuin ini nih. Nah, di sini ternyata ketakutan bagi para netizen dan juga di narasi video TikTok ini itu menceritakan bahwa Ruben Onsu karena adanya kasus Norma Risma ini takut bahwa ternyata bisa terjadi di mana anak atau menantu itu berhubungan sama pertua atau ibu sendiri. Nah, curiga netizen ini banyak banget yang mewanti-wanti bahwa Ruben Onsu, liatin tuh Bertrand Peto sama Sarwenda, ada video-video syur. Maksudnya video-video syur itu video yang ini ya, yang misalnya di rumah telanjang itu sama Sarwenda, lalu Bertrand Petonya yang telanjang misalnya di rumah gitu. Lalu cara Bertrand Peto pegang tangan Sarwenda, colek-colek dagu Sarwenda, kadang-kadang ciumin Sarwenda, itu netizen itu sangat-sangat khawatir gitu. Karena berkaca dari kasus Norma, nah ini itu ada penyakitnya. Ini mereka diduga mengidap gerontofolia. Nah, gerontofolia ini ternyata bukan penyakit mental ya, bukan gangguan mental. Menurut sumber, gerontofolia ini adalah ketertarikan terhadap lawan jenis yang lebih tua dari struktur seksual gitu. Yang disebabkan salah satunya adalah mother complex atau kasih sayang seorang ibu ya. Waktu dia masa kecil mungkin dia ada permasalahan sama ibunya, nggak dapat kasih sayang dan lain-lain gitu. Kalau kita lihat berkaca dari si Rozi ini, dia mengatakan bahwa sekarang ibunya udah tua dan dia bilang ingin membahagiakan ibunya. Nah, kita nggak tahu nih, kita track ke belakang apa yang terjadi pada Rozi dan ibunya pada saat dia muda. Nah, kalau dari Bertrand Peto, dia ketidakharmonisan terhadap sang nama gitu loh. Banyak netizen yang mewanti-wanti bahwa Ruben Onsu, sekarang kamu liatin deh ini si anakmu ini takutnya berkaca dari kasusnya Norma Risma, ternyata nggak ada yang nggak mungkin bahwa seorang anak
seorang menantu kan berarti dianggap anak sendiri ya, itu bisa memiliki affair atau perasaan terhadap sang mamanya. Nggak cuma perasaan, bahkan bisa melakukan tindakan seksual gitu. Dan mamanya juga, sang mertua, yang mana mertua ini menganggap menantu sebagai anaknya sendiri kan, menganggap seperti anaknya sendiri, juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu tindakan seksual. Nah ini nih yang lagi digencarin sama netizen untuk mewanti-wanti kedekatan dari Betran Vito dan Sarwenda. Nah tapi itu urusan pribadinya keluarganya si Ruben Onsu ya. Cuman netizennya memberi pandangan lah. Gara-gara video TikTok, Let's Go juga berpikiran, oh ya juga ya, dengan adanya kasus Norma Risma dan juga sang ibu, wah ini terlintas di otak Let's Go, di benak Let's Go yang pertama, kemungkinan ada yang terjadi juga bisa ke keluarga-keluarga lainnya, termasuk keluarga yang paling disoroti adalah tindakan Betran Vito kepada Sarwenda. Ini masuknya ke tindakan seksual ya, bukan tindakan kasih sayang gitu. Nah, tapi ya itu mungkin Ruben Onsu sudah tahu, atau sekarang malah Ruben Onsu yang akan hati-hati juga nih. Gara-gara Norma Risma saya harus menjaga jarak nih antara anak saya sama mama sambungnya gitu. Takutnya kejadian yang sama menimpa Ruben Onsu. Nah, tapi ya itu aja sedikit tentang kecurigaan netizen dan pandangan netizen. Nah, di sini Rosie mengatakan bahwa dia sudah trauma dengan wanita dengan perzinahannya dan kejadian yang pernah dia dapatkan. Dia bilang, niat saya ya, tadinya mau curhat tentang anaknya nih yang gak mau punya anak, yang susah diatur, yang pengennya marah-marah aja gitu tuh. Ya justru itu, dengan kejadian ini saya sangat amat trauma dengan wanita ya. Intinya kedepannya aku trauma ya, harus belajar lagi milih-milih wanita yang nerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Saya udah trauma nih sama wanita. Saya kayaknya trauma deh, nggak harus mencari wanita next time-nya yang mau terima saya apa adanya. Bukan ada apanya gitu katanya. Yang mau terima saya kalau saya tiba-tiba pengen cium mama kamu, kamu terima dong. Tiba-tiba saya pengen ngechat mesum sama mama kamu lagi apa? Tolong PCS bugil. Saya terima dong. Itu yang saya inginkan. Nah itu mungkin yang dicari Rosie, yang bisa menerima apa adanya. Kelakuan bejat Rosie. ini lucu ya, pernyataan Rosie gitu. Nah, karena sampai sekarang kalau disuruh membuktikan apakah benar perzinahan terjadi, Let's Go rasa 90% perzinahan itu sudah beneran terjadi karena adanya penggerebekan. Kepala desa juga ada, surat pernyataan juga ada, dan bahkan sampai sekarang Ibu Norma pun belum show up gitu untuk menjelaskan secara detail. Ayo nih para wartawan nggak mau cari Ibu Norma nih. Katanya juga Ibu Norma sekarang udah balik ke keluarganya. Nah, Papa Norma itu mengucapkan terima kasih banget sama Norma karena Norma menjelaskan ini bukan pertama kalinya dia tahu bahwa sang suami juga sang ibu itu selingkuh. Sebelumnya dia udah tahu, tapi dia memaafkan gitu. Bahkan pada saat pertama kali dia tahu cecetan mesum dan juga VCS bugil, Papa Norma sendiri bilang, udah nak, kamu hentikan aja semua ini, lepasin aja cerai gitu, atau nggak pisah aja. Nah, tapi Norma masih mau memaafkan dengan niatan, aku kayaknya percaya deh, nanti suatu saat mama nih pasti tobat, suamiku juga pasti tobat. Bukannya dipisah, tapi dikasih fasilitas ya. Fasilitasnya malah Norma kerja di pagi-pagi, pulangnya malam, ada kontrakan. Nah, dikasih fasilitas, dimanfaatkan fasilitas kontrakannya Norma ini. Akhirnya setelah kasus ini viral lagi, yang kedua kalinya penggerebekan, Papa Norma tuh mengatakan bahwa kamu gimana nih sekarang nih? Papanya nggak memikirkan dirinya sendiri loh. Dia malah nanya Norma, kamu gimana sekarang nak? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Norma bilang, ya aku kayaknya udah mau pisah aja, aku udah nggak bisa lanjutin ini lagi. Papanya bilang, nangis dia, langsung nangis terus, makasih banget ya anaknya, kamu lebih memilih papa daripada suami kamu. Itu Let's Go pas dengar papanya ngomong gitu, kayak papanya baik banget. Pertama, dengan adanya uang 50 juta tuh seperti Let's Go bilang kemarin, itu kayaknya cuman syarat lewat aja supaya ya udah kamu nyesal kan, kamu tahu orang nggak mampu, kasih 50 juta aja lah gitu. Sebenarnya saya bisa minta lebih, tapi saya mau clearin masalah ini. Dan dia juga udah menceraikan sang istri, dan dia juga terharu bahwa ternyata Norma sekarang memilih papanya, di mana mereka berdua memulai kehidupan baru, meninggalkan orang-orang yang sudah berkhianat terhadap cinta mereka. Nah ini aku sih paling salut sama papanya Norma ya. Itu kalau bisa diwawancara sih papanya ya, coba interview papanya Norma ini ya. Terus yang
yang Let's Go salut banget sama papanya. Dan sekarang Let's Go rasa untuk kedepannya, prediksi Let's Go, Rosie dan pengacaranya akan menurunkan indikasi untuk pelaporan Norma, karena Norma ini udah di backing sama Hotman Paris. Nah, Let's Go rasa tidak akan ada kelanjutan signifikan dari pihak Rosie dan juga pihak pengacara. Tapi Let's Go malah ngerasa mereka tidak akan menyerang si Norma lagi nih. Let's Go masih memperkirakan si Rosie dan pengacara nih malah akan menyerang podcast-podcast yang pernah mengundang Norma Risma seperti Denny Sumargo, lalu akun-akun berita viral. Oh, jangan-jangan Let's Go di semua sini. Ya pokoknya gitulah. Kayaknya dia akan menyerang pihak ketiga gitu, dimana mereka akan blunder membuat pernyataan bahwa ya kita tidak pernah mengakui tidak adanya perzinahan, kita cuma akan melaporkan permasalahan hoax yang diomongin sama statement Norma di podcast gitu. Let's Go rasa mereka akan mencari cara menyerang dengan cara memutar gitu, nggak langsung to the point seperti yang mereka lakukan kemarin gitu. Nah, itu dia sih menurut Let's Go tentang kasus kali ini. Menurut kalian gimana nih? Coba komen aja di bawah. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi